Melanjutkan cerita sebelumnya, Yang Kai berada di aula kontribusi, untuk mengambil 10 keping perak dan menanyakan total poin kontribusinya. Di saat yang sama, pria tua bendahara Meng berkata ke Yang Kai. Dia menyuruh Yang Kai pergi dari pavilion High Heaven dan kembali ke tempat asalnya. Tapi Yang Kai menjawab, kalau dia tidak memiliki tempat untuk kembali. Bendahara Meng bertanya, kenapa kau berkata seperti itu, Pil Temperate Essence? Bagaimana orang tua sepertiku mempunyai harta seperti itu? Aku hanya berbohong untuk memberikanmu harapan. Aku tidak menyangka, kalau kau benar-benar mempercayaiku. Sesaat kemudian Yang Kai keluar dari aula kontribusi. Di jalan dia bergumam, setiap kali aku kesini, aku selalu merasa cemas dan terengah-engah tak terkendali. Tapi aku tidak punya perasaan itu hari ini. Yang Kai masih terus berjalan. Dia kembali bergumam, apa karena kerangka emas? Saat dalam perjalanan kembali, Yang Kai melihat sekelompok orang yang berkumpul. Yang Kai menatap orang yang berkumpul. Begitu juga dengan mereka, yang menatap balik ke arah Yang Kai. Wajah yang sebelumnya tanpa ekspresi kini berubah menjadi kekesalan, ketika mereka melihat Yang Kai. Melihat respon orang-orang itu Yang Kai memalingkan wajahnya, dia melihat ke sebuah kediaman sambil bergumam. Apa ada sesama murid di antara orang-orang itu? Yang Kai mendesah, dia berpikir, desa Black Plum sangat dekat dengan pavilion High Heaven, jadi kurasa itu hal yang normal kalau mereka bertemu dengan beberapa murid. Yang Kai memasuki kediaman, kemudian dia berteriak, Bibi. Seorang wanita kira-kira berumur 35 tahunan datang dan berkata ke Yang Kai, halo anak muda, kau kesini untuk beli beras lagi? Yang Kai menjawab, iya, tolong 1 karung berasnya. Wanita itu mengambil beras pesanan Yang Kai, sambil berkata, kau beli beras hanya sebulan sekali, anak muda, apa ini cukup untukmu? Wanita itu memandang ke arah Yang Kai. Yang Kai yang melihat itu tersenyum sambil menjawab, ini cukup kok. Wanita itu berkata, bohong, melihat badan kurusmu saja sudah jelas kalau kau tidak cukup makan. Mendengar itu Yang Kai menjadi canggung, dia berkata, aku kadang-kadang berburu di hutan, untuk menghilangkan rasa laparku. Seorang pria, di samping wanita itu berkata, istriku sayang, ambil beras lama di belakang, dan berikanlah ke anak ini. Wanita itu senang mendengar perkataan suaminya. Di sisi lain Yang Kai merasa tidak enak. Dia berkata, bagaimana ini bisa adil, kalian juga perlu hidup di sini. Wanita itu menegaskan ke Yang Kai, serangga berkembang di berasnya, jadi kami tidak bisa menjualnya lagi. Suamiku bilang, serangga-serangga ini sebenarnya lebih bernutrisi daripada beras itu sendiri. Tunggulah di sini, akan aku ambilkan beras itu untukmu. Mendengar itu Yang Kai merenung, setiap kali aku kesini untuk membeli beras, bos dan istrinya selalu menemukan alasan untuk memberikanku beras lebih. Nyatanya, mereka selalu memberikanku beras bagus, bukan beras lama atau beras rusak seperti yang mereka katakan. Yang Kai yang merasa tidak enak hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tersebut. Bos laki-laki berkata, kau cuma sendirian, aku yakin ada masa-masa sulit. Kalau kau lapar, kau datanglah ke tempat kami mungkin tidak memiliki banyak makanan, tapi kami memiliki beras. Saat menunggu beras, 2 orang datang. Salah satu dari orang yang datang itu dalam kondisi sakit. Dia dipapa oleh temannya. Pelayan toko menyapa mereka, tapi kedua orang itu menyuruh pelayan yang menyapa mereka untuk minggir. Salah satu dari mereka menjadi kasar. Dia menendang pelayan toko hingga jatuh ke tanah. Bos laki-laki mendatangi pelayan yang terjatuh kemudian menanyakan keadaannya. Yang Kai juga membantu pelayan itu berdiri. Salah seorang yang memapa temannya berteriak, siapa pemilik tempat ini? Dengan wajah ketakutan. Bos laki-laki menjawab, akulah pemiliknya. Orang tersebut kembali berteriak, dasar pria tua berhati gelap, kau menjual beras beracun kepada saudaraku. Pria kuat dan sehat sepertinya menjadi lemah setelah memakan berasmu. Demi keuntungan kau tidak mempunyai hati. Mendengar tuduhan itu, bos laki-laki terkejut. Dia berkata, itu tidak mungkin. Orang itu kembali berteriak, dia membeli beras darimu pagi ini, dan setelah dia memakannya, dia menjadi lemah seperti ini. Untung saja aku tidak memakannya, kalau tidak aku akan sekarat seperti dia. Bos laki-laki berkata, Tuan, aku takut ada kesalahpahaman. Orang itu berkata, salah paham? Kau pembohong, kalau bukan karena berasmu, saudaraku tidak akan seperti ini. Yang Kai memperhatikan pertengkaran mereka, kemudian berkata, kalian berdua, belum selesai berbicara,
Orang itu memotong perkataan Yang Kai, dan membentak. Apa? Bos laki-laki melihat Yang Kai, kemudian dia berkata, meskipun aku harus rugi, aku harus menghindari kemalangan apapun. Yang Kai memanggil bos laki-laki, Paman He. Bos laki-laki melihat kedua orang yang menuduhnya kemudian memaksakan senyumnya sambil berkata, terkait penyakit saudaramu, yang bisa kubilang, itu tidak ada kaitannya denganku. Mendengar itu, pria di depannya menjadi marah, dia berteriak, apa? Bos laki-laki kembali berkata, tapi aku tidak masalah, saudaramu kesakitan, kita mungkin harus membawanya ke dokter untuk perawatan. Tapi tentu saja, kalau kalian kekurangan uang, aku bisa membantu dengan biaya perawatannya. Orang itu kembali berkata, kau pebisnis jahat, apa kau menganggap kami seperti perampok? Ini tak bisa diterima, kami ini lelaki baik yang tidak pernah melakukan kesalahan apapun. Tapi kau menjual beras beracun, di mana hati nuranimu? Mendengar pernyataan orang tersebut Yang Kai mengerutkan wajahnya, dia bergumam, dengan sikap seperti ini, kau menganggap dirimu sendiri seperti lelaki baik. Berpindah ke bos lelaki, dia bertanya, lalu apa yang kau inginkan? Seorang anak laki-laki dengan seragam pavilion High Heaven datang mendekat, dia berkata, teman-teman, tunggu. Yang Kai yang mendengar itu berbalik, dia terkejut dan dia berpikir, mereka yang ada di gang barusan. Melihat murid yang datang, Yang Kai kembali mengingat kejadian sebelumnya, mereka saling kenal, apa yang mereka rencanakan. Murid laki-laki itu datang dan menengahi pertengkaran tersebut. Orang yang sebelumnya menuduh bos laki-laki berkata, berhenti berjalan tanpa tujuan, kau membuatku pusing, apa maumu? Murid laki-laki itu berkata, dia sangat pucat, racunnya pasti sangat serius. Orang itu berkata, bukannya sudah jelas, daripada perawatan, kami kesini untuk memperingatkan yang lain tentang perbuatan jahatnya. Kami cuma ingin membongkar kedok pebisnis jahat ini, supaya tidak ada korban lagi. Di sisi lain, Yang Kai berkata, Paman He, apa Paman menyinggung seseorang akhir-akhir ini? Bos laki-laki itu merenung sebentar kemudian berkata, tidak. Yang Kai berkata, apa jangan-jangan, toko berasmu mencegah seseorang mendapatkan uang? Bos laki-laki berkata, ini pekerjaan rendahan untuk bertahan hidup, bagaimana bisa aku menghalangi orang lain mendapatkan pemasukan? Mendengar itu Yang Kai kembali berpikir, sekarang ini aneh, apa yang mereka mau? Murid laki-laki itu mendesah, tiba-tiba dia memberikan serangan kepada orang yang terluka. Orang yang sebelumnya terkena racun itu menatap dan mencoba menghindar dari serangan murid laki-laki. Murid laki-laki itu berkata, meskipun terkena racun, kau menghindari seranganku dengan mudah. Aku terkesan. Melihat kejadian itu, orang-orang yang berkumpul karena keributan itu menjadi kesal. Mereka berkata, kau pembohong, ini tidak masuk akal. Yang lain berkata, pasti ini murid dari Pavilion High Heaven, kemampuannya sangat hebat. Kalian berdua berani sekali mau memfitnah dan memeras di sini. Kejadian itu membuat Yang Kai berpikir, mereka memainkan peran kesatria yang terhormat, mengungkap permainan licik dan melindungi yang lemah, untuk mendapatkan reputasi. Kalau sebelumnya aku tidak melihat mereka bersama di gang, aku takut, aku juga akan percaya kepada mereka, tapi kenapa sampai repot-repot seperti ini? Kembali ke laki-laki yang berbohong. Dia berteriak, dasar bajingan, siapa kau, urus urusanmu sendiri? Murid laki-laki itu berkata, aku Sumu, dari Pavilion High Heaven. Orang itu berkata, pantas saja, kau orang yang berbakat dari Pavilion High Heaven. Kali ini, kami berdua mengaku kalah. Akan ku ingat ini, sialan, kita akan bertemu lagi. Yang Kai yang memahami kondisi yang sebenarnya berusaha menahan tawa, percakapan ini sudah diatur dengan cantik. Murid laki-laki itu berkata, pergilah. Yang Kai yang melihat mereka pergi berpikir, kalau kita membiarkan mereka pergi begitu saja, mereka akan berhasil dengan rencananya. Sumu ini, pasti mencari pujian warga untuk perbuatannya. Aku tidak boleh membiarkan ada orang yang dibodohi. Yang Kai berteriak, kita tidak boleh membiarkan mereka pergi. Mereka itu keji. Korban hari ini adalah toko beras. Kalau kita tidak memberikan mereka pelajaran, mereka mungkin akan mengincar toko baju Liu Si, atau toko pangan Jiangxi. Mendengar provokasi Yang Kai, para warga mulai berpikir, itu benar, kita tidak boleh membiarkan orang keji ini pergi dengan mudah.
kalau kita membiarkan mereka pergi, suatu hari mereka akan kembali menyebabkan malapetaka, bisa juga menyebabkan kehilangan bisnis dan reputasi. Para warga berteriak, "Jangan berani pergi para pencuri." Di sisi lain, wajah Sumu menjadi pucat dengan tindakan para warga. Kemudian dia melirik dan menatap Yang Kai dengan wajah kesal. Di sisi Yang Kai, dia tersenyum, kemudian berkata, "Kakak, seperti pepatah yang dikatakan, kalau kita melakukan perbuatan mulia, kita harus segera menyelesaikannya. Bagaimana kalau kita berdua menangkap para pencuri ini bersama?" Murid laki-laki itu berteriak, "Kakak apanya?" Yang Kai kembali berkata, "Aku juga murid Pavilion High Heaven, aku sudah berada hampir 3 tahun di sekte." Sumu bergumam, "Saudara yang bodoh." Yang Kai berkata, "Ayo, jangan buang-buang waktu, menjadi berani dan sopan. Itu caraku hidup. Jadi kakak, ayo kita berdua menangkap 2 lelaki pengecut ini, dan membantu Tuan He mendapatkan keadilan, dan juga membantu desa Black Plum." Para warga yang mendengar itu sangat bersemangat. Ini memang murid Pavilion High Heaven. Di sisi lain, Sumu menjadi sangat kesal dengan kelakuan dan tindakan Yang Kai. Sumu dan kedua pelaku itu saling bertatap. Itu sudah tidak sesuai dengan kesepakatan yang mereka buat sebelumnya. Seketika, Yang Kai memegang bahu Sumu. Dia berkata, "Kakak, ayo tangkap mereka." Karena sudah seperti ini, Sumu harus ikut mengejar kedua orang itu. Sambil dia bergumam, "Ini terjadi di luar rencanaku. Kalau ini terjadi, tidak ada jalan lain. Aku harus membiarkan mereka kabur saat ada kesempatan." Sumu kembali menatap kedua orang itu. Di sisi lain, Yang Kai memperhatikan apa yang akan dilakukan Sumu. Bos laki-laki berkata, "Tetangga, kita harus membantu mereka, dan tidak hanya menonton." Para warga mulai bergerak, mereka berkumpul dan membawa senjata, seperti sapu dan alat kebersihan yang bisa dipergunakan untuk menyerang musuh. Kedua orang itu dihajar oleh warga yang ada. Di sisi lain, wajah Sumu menjadi pucat, dia tidak menyangka apa yang sudah dia perbuat, hingga rekannya dihajar seperti itu. Para warga akhirnya selesai mengajar kedua orang tersebut, hingga mereka terkapar di tanah. Salah satu pria yang dipukuli merangkak dan berusaha meraih. Dia berkata, "Su." Seketika Sumu langsung berkata, "Jangan berani-beraninya memanggil namaku. Dasar rendahan." Di belakangnya, Yang Kai berusaha tidak tertawa.